Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena berkat kemurahan-Mu kami dijaga, dilindungi, diberkati, disertai di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu lah yang memampukan kami. Kuasa Tuhan yang menolong kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh dengar-dengaran taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saudara yang dikasih Tuhan, Rosario Murat dari Valencia, Spanyol, menabung selama 12 tahun sampai tabungannya itu cukup untuk membeli sesuatu yang sangat ia impikan dalam hidupnya, yaitu sebuah kapal layar. Tapi setelah membeli, kapal layar itu hanya digeletakkan di halaman belakang rumahnya. Ketika ditanya mengapa, saudaranya menjawab bahwa Rosario Murat sangat takut dengan air. Jadi ia tidak pernah memakai kapal layarnya. Hal seperti ini tidak jarang terjadi dalam hidup kita. Ironisnya, ketika Tuhan sudah membuka jalan dalam hidup kita, ketakutan justru menghambat langkah kita. Ada bermacam-macam ketakutan yang dialami manusia, dan kita mungkin punya salah satu di antaranya. Ada yang takut dengan masa sekarang, ada yang takut dengan masa depan, takut dengan tugas tanggung jawab yang diberikan, takut dengan pelayanan, takut dengan tantangan, masalah, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk melangkah dengan keberanian dan selalu berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ketiga ini dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Pemazmur Daud dalam ayat ini menyatakan bagaimana sikapnya ketika takut. Bukannya membiarkan ketakutannya itu menguasai dirinya, ia mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan. Sebenarnya Daud punya alasan kuat untuk takut, karena ia sedang dalam kepungan musuh dan ditangkap di Gat oleh orang-orang Filistin. Ketakutannya jelas, yaitu ancaman kematian, tapi kekuatan Tuhan menolongnya untuk tetap kuat. Ia teringat akan Tuhan, dan lawatan Tuhan membuatnya tidak takut, melainkan percaya penuh kepada Tuhan yang memimpin dan memegang hidupnya. Ia percaya Tuhan pasti akan membela dan menyelamatkannya. Dalam keadaan yang menakutkan, kita mungkin berusaha untuk tidak takut. Kita menarik nafas panjang, berpikir positif, melakukan berbagai cara untuk mengusir rasa takut, dan berbagai upaya lainnya. Tapi kita perlu belajar dari firman Tuhan untuk mengerti bagaimana mengatasi ketakutan kita. 3 langkah menghadapi ketakutan adalah: yang pertama, percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga ini tertulis, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Ayat ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, kita bisa saja mengalami takut. Namun saat takut itu, saudara, kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai ketakutan, tapi ambillah sikap percaya kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutan kita kepadanya, yang berdaulat dan memelihara hidup kita. Yang kedua, hadapi ketakutan dengan iman. Jangan lari ataupun menghindar, tapi hadapi ketakutan kita dengan iman yang teguh. Yosua ketika hendak memimpin bangsanya masuk ke tanah Kanaan, mendapatkan pesan Tuhan untuk tidak takut, dan ia diperintahkan untuk maju. Tidak ada pilihan untuk mundur selain maju, menghadapi ketakutan terbesar
yang dirasakan oleh sebagian besar dari bangsa itu selama ini. Dan apa yang terjadi? Yosua mengalami kemenangan oleh kekuatan Tuhan. Yang ketiga, berpegang pada janji firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 67 di situ dikatakan, "Sekarang aku berpegang pada janjimu." Janji firman Tuhan pasti ya dan amin. Dan kita dapat mengandalkan firman-Nya. Kita dapat andalkan janji-janjinya, sebab Tuhan tidak pernah berdusta. Janji firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan melenyapkan segala ketakutan, serta membawa kita pada rencana dan kemenangannya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ketakutan kita pada saat ini? Mari maju, melangkah dengan iman, percaya pada Tuhan, hadapi semuanya dengan keberanian dan hati yang mengandalkan Tuhan. Kita pasti sanggup, kita pasti menang, mengatasi segala ketakutan dan persoalan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menguatkan kami, membangkitkan semangat dan memberikan kami sukacita. Kami menyadari ketika kami takut, ketika situasi menggentarkan kami mau percaya kepadamu. Kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan, tapi kami mau mengarahkan pandangan mata kami kepadamu ya Tuhan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kemenangan bagi kami. Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan selalu ada bersama, menyatakan kuasa-Mu yang ajaib bagi kami, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tidak akan takut lagi ya Tuhan, tapi kami akan melangkah dengan keberanian, berpegang pada janji firman Tuhan, dan melangkah dalam rencana-Mu yang sempurna. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berputus asa Tuhan beri semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami pertolongan, kami alami berkat Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, agar dalam situasi pemilu saat ini, tetap ada kedamaian dan persatuan, saling mengasihi satu sama lain. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, berikan juga keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah bangsa-bangsa yang ada, agar setiap orang mengalami pengenalan akan Tuhan, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.